Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Teman-teman, hari ini kita akan belajar IPA tentang adaptasi pada tumbuhan. Nah, kita lihat sama-sama materinya. Cara menyesuaikan diri pada tumbuhan. Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat tetap hidup dengan baik. Tujuannya untuk melindungi diri dari musuh atau pemangsa, memperoleh makanan, dan untuk tetap bertahan hidup. Nah, adapun cara adaptasi pada tumbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Yang kedua, adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya. Dan yang terakhir, adaptasi lingkungan untuk memperoleh makanan dan tumbuhan yang memiliki ciri khusus. Nah, yang pertama, adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Beberapa tumbuhan memiliki alat untuk membela diri dari pemangsanya atau dari musuhnya. Ada tumbuhan kaktus, kemudian tumbuhan yang memiliki getah, ada tumbuhan bambu yang memiliki bulu, ada tumbuhan mawar yang memiliki duri, dan juga ada tumbuhan durian yang memiliki duri. Nah, kita lihat yuk teman-teman videonya mengenai adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. 2. Kaktus. Kalau di rumah atau di sekolahmu ada tanaman kaktus, coba perhatikan tanaman tersebut. Habitat asli tanaman kaktus sebenarnya adalah tanah yang kering seperti gurun. Oleh karena itu, tanaman ini menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang kering dan panas. Kaktus dapat bertahan hidup di daerah gurun karena mampu mengatur penggunaan air secara efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena kaktus memiliki beberapa ciri-ciri khusus. Berikut ini beberapa ciri khusus kaktus. 1. Batang tebal karena tersusun atas jaringan spon. Jaringan spon di dalam batang menyebabkan kaktus mampu menyerap air hujan dalam jumlah yang banyak sebagai persediaan pada musim kering. Selain itu, pada permukaan batang terdapat lapisan lilin untuk mencegah penguapan. 2. Akar yang panjang dan banyak. Akar kaktus berukuran panjang dan banyak, menyebar beberapa sentimeter di bawah permukaan tanah. Akar mempercepat kaktus untuk menyerap air hujan yang sesekali turun. 3. Daun berbentuk duri. Bentuk daun kaktus berupa duri sehingga dapat mengurangi penguapan. Selain itu, duri-duri tersebut dapat menangkap titik-titik embun sehingga melindungi kaktus dari kekeringan. Duri juga berfungsi sebagai alat pertahanan dari hewan pemakan daun. Untuk melindungi diri dari musuh yaitu pohon jeruk, salak, dan bunga mawar mempunyai duri pada batangnya untuk melindungi diri dari musuh. Buah durian. Buah durian mempunyai buah yang berduri agar tidak dimakan serangga. Pohon nangka dan sawo. Pohon nangka dan sawo mempunyai getah untuk melindungi diri dari musuh. Pohon bambu. Pohon bambu mempunyai bulu gatal untuk melindungi diri dari musuh. Terhadap tempat hidupnya dibagi menjadi 4, ada hidrofit, higrofit, xerofit, dan halofit. Selain itu, ada juga cara tumbuhan beradaptasi dengan keadaan lingkungannya, yaitu dengan cara pengguguran daun yang bertujuan untuk mengurangi penguapan air pada musim kemarau. Contoh tumbuhannya adalah tanaman jati, tanaman mahoni, dan tanaman kapuk. Ketiga tanaman ini, daunnya akan gugur pada musim kemarau untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Ia menggugurkan daunnya dengan tujuan untuk mengurangi penguapan air. Cadangan air berada di akar pohon. Cadangan air tersebut hanya dapat bertahan hingga musim kemarau selesai. Selain itu, pada musim kemarau, kadar air dalam tanah akan semakin berkurang. Tumbuhan pun harus beradaptasi dengan musim kemarau dan sedikitnya pasokan air. Sehingga pada musim kemarau, penguapan akan terjadi lebih tinggi. Jadi, apabila ketiga tanaman ini tidak menggugurkan daunnya, maka cadangan air akan terus habis dan pohon pun akan mati.
Tumbuhan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu hidrofit, higrofit, xerofit, dan halofit. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari masing-masing jenis tersebut. Pertama, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Karena kemampuannya ini, tumbuhan hidrofit dapat dikenali dengan adanya ciri-ciri khusus. Adapun ciri khusus tumbuhan hidrofit antara lain mengapung di permukaan air, memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun agar dapat mengapung, dan memiliki akar yang berada di dalam air. Contoh tumbuhan hidrofit antara lain teratai, enceng gondok, kiambang, dan kangkung. Kedua, higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tumbuhan higrofit banyak kita jumpai pada hutan hujan tropis yang lembab. Adapun ciri khusus yang dimiliki tumbuhan higrofit antara lain mempunyai bentuk daun yang tipis dan lebar untuk mempercepat penguapan. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah, dan daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit antara lain tanaman paku, paku tanduk rusa, dan lumut. Ketiga, xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan xerofit dapat bertahan hidup pada lingkungan dengan cuaca panas ataupun kering yang memiliki kadar air sedikit. Berdasarkan proses adaptasi tersebut, tumbuhan xerofit memiliki ciri khusus sebagai berikut. Mempunyai daun yang permukaannya dilapisi lilin yang berfungsi untuk mencegah penguapan air. Daunnya berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Memiliki akar yang sangat panjang yang berfungsi untuk mencari sumber air yang dalam, dan memiliki jaringan spon batang yang berfungsi menyimpan cadangan air. Contoh tumbuhan xerofit antara lain kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Keempat, halofit. Halofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi. Adapun ciri khusus dari tumbuhan halofit antara lain memiliki daun yang kaku dan tebal, memiliki permukaan daun yang licin untuk mengurangi penguapan, terdapat kelenjar pada bagian bawah daun untuk mengeluarkan kelebihan garam, dan memiliki akar napas. Contoh tumbuhan halofit adalah pohon bakau atau yang dikenal dengan mangrove. Adaptasi lingkungan untuk memperoleh makanan. Ada contohnya, ada tumbuhan venus serta tumbuhan kantung semar. Nah, ada pun tumbuhan yang memiliki ciri khusus yaitu daun talas. Bentuk daun talas seperti perisai yang besar. Banyak ditumbuhi rambut-rambut halus di permukaan daunnya yang menjadikannya kedap air, karena air akan langsung mengalir meninggalkan permukaan daun. Daun yang lebar pada tanaman ini dapat digunakan untuk pelindung kepala jika hujan loh teman-teman. Kemudian ada tanaman putri malu. Tanaman putri malu memiliki ciri-ciri yaitu daunnya mirip seperti daun petai yang kecil. Selain itu, terdapat duri-duri pada batangnya yang berguna untuk melindungi dirinya. Selain itu juga, jika daunnya terkena tangan atau dipegang, maka ia akan menutup. Kemudian yang ketiga ada bunga bangkai atau bunga Rafflesia arnoldi.
Ciri bunga ini memiliki bau busuk yang dikeluarkan oleh bunga bangkai. Seperti pada Rafflesia arnoldi ini, ia berfungsi menarik kumbang dan lalat penyerbuk bunganya. Setelah masa mekarnya lewat sekitar 7 hari, maka bunga bangkai akan layu dan kembali mengulangi siklus hidupnya dengan tumbuhnya pohon baru di atas umbi bunga bangkai yang sudah mati. Nah, bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga yang akan membantunya penyerbukan. Jadi, bunga Rafflesia ini tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri ya, jadi dibantu oleh serangga. Jadi, kalian masih ingat bentuk penyerbukan yang dibantu oleh serangga itu disebut dengan entomogami ya. Bunga Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, untuk menarik serangga agar datang, maka bunga Rafflesia ini mengeluarkan bau busuk seperti itu ya. Nah, itulah contoh dari adaptasi fisiologi yang pertama. Kemudian, contoh adaptasi fisiologi yang kedua itu ada tumbuhan Venus flytrap. Nah, berikut ini merupakan gambar dari tumbuhan Venus flytrap, di mana bisa kalian perhatikan pada daun-daun dari Venus flytrap ini terdapat rambut-rambut. Ya, ini adalah rambut-rambut dari Venus flytrap. Nah, daun-daun Venus flytrap ini akan terbuka ketika ia menunggu serangga. Nah, ketika serangga sudah hinggap di daun Venus flytrap ini dan menyentuh rambut-rambut halus ini, maka daun dari Venus flytrap ini akan mengetuk dengan cepat. Nah, bisa kalian perhatikan pada video ini. Ketika kaki serangga telah menyentuh daun-daun dari Venus flytrap dengan cepat, daun Venus flytrap ini mengatuk. Selanjutnya, daun akan mencerna serangga dan menyerap nitrogennya. Nah, tumbuhan pemakan serangga seperti Venus flytrap ini disebut dengan tumbuhan insektivor. Yang ketiga yaitu ada kantong semar. Nah, berikut ini merupakan gambar dari kantong semar. Kalian bisa perhatikan ini merupakan tanaman dari kantong semar. Tumbuhan kantong semar biasanya tumbuh di tanah yang asam dan memiliki sedikit kandungan nitrogen, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, tumbuhan kantong semar bergantung pada serangga sebagai makanannya, karena tubuh serangga mengandung nitrogen. Nah, daun pada kantong semar ini memiliki sulur. Nantinya sulur ini akan berbentuk seperti kantong seperti ini ya. Dinding dalam kantong mengeluarkan nektar untuk memikat serangga. Nah, serangga yang terpikat oleh nektar tersebut akan hinggap pada dinding kantong yang licin dan jatuh ke dalam cairan di dalam daun. Nah, jadi yang dimaksud nektar itu adalah yang berada di dalam kantong semar ini. Kemudian serangga akan tertarik untuk mengambil nektar tersebut. Kemudian si serangga akan berjalan di pinggir kantong yang licin ini, kemudian akan terpeleset hingga ia jatuh ke dalam kantong semar ini. Nah, kalian bisa perhatikan cairan yang ada di dalam kantong semar ini akan melarutkan serangga yang jatuh ke dalamnya. Nah, selanjutnya daun akan menyerap nitrogen dari serangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan kantong semar. Nah, kantong semar juga disebut dengan tumbuhan insektivor karena tumbuhan ini juga memakan serangga, seperti itu. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, teman-teman, ternyata adaptasi tumbuhan ada 3. Yang pertama, adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri, adaptasi tumbuhan terhadap tempat hidupnya, adaptasi tumbuhan terhadap makanannya, serta adaptasi tumbuhan yang memiliki ciri khusus. Nah, semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran pada hari ini ya. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai berjumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.